Saya minta izin ya untuk mute. Ya, selamat pagi ibu-ibu sekalian. Hari ini adalah hari yang begitu indah kalau kita boleh bersama-sama berkumpul, kita boleh bersama-sama bersekutu. Saya boleh melihat wajah-wajah yang begitu ceria, wajah-wajah yang penuh sukacita. Ya, mari kita akan mulai dengan kita mau ngambil saat teduh, dan setelah itu Ibu Ois akan memimpin puji-pujian. Waktu dan tempat saya persilakan kepada tim multimedia. Amin. Ya, dipersilakan untuk Ibu Ois pimpin puji-pujian pada pagi hari ini. Halo, salam semuanya. Halo, halo. Pagi semuanya. Kok mati ya? Halo, Yason sehat ya? Halo? Ya, Ibu-ibu, kita sudah mulai ya persekutuan kita. Ya, Halo, dipersilakan kepada tim multimedia. Selamat pagi Ibu-Ibu, Shalom, apa kabar Ibu-Ibu? Selamat bertemu kembali dalam ibadah Komisi Wanita pada hari ini. Ibu-Ibu, kita akan segera masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menyembah dan memuji Dia. Dan ayat panggilan beribadah pada hari ini terdapat dalam Lukas 9 ayat 24. Yesus berkata, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ibu-ibu sekalian, mari kita akan sambut ibadah kita pada hari ini dengan pujian yang diciptakan oleh Francis Crosby yang berjudul Keep Me Near the Cross, atau bawalah aku dekat ke salibmu. Kita nyanyikan bersama-sama, bawalah aku dekat ke salibmu. Bawalah aku
Ibu-ibu sekalian, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau selalu datang kepada kami. Engkau selalu merangkul kami, dan bahkan Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak terselami. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami dan dosa-dosa kami, agar kami layak untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan doa dan pujian kami. Tuhan Yesus, Engkau lawat Guru Injil Vivi yang akan memberitakan kebenaran firman. Urapi dia ya Tuhan Yesus, untuk memberitakan kabar keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan kami, kuduskan semua media yang akan kami pakai, dan biarlah semua yang hadir pada hari ini mendapat berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah pada hari ini. Engkau sertai kami dari awal sampai akhirnya, hanya dalam kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Ibu-ibu sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Vera. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu berjudul Berserah kepada Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat Tuhan ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Aku berserah, aku berserah, Juru Selamat Tuhan Yesus, aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa aku pun milik-Mu. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati anak-Mu. Berserah kepada Yesus, ku rasakan apinya, karena selamat yang
Selamat pagi, puji Tuhan, ibu-ibu. Kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali menyampaikan doa syafaat kita. Mari kita mulai doa syafaat kita pada pagi hari ini dengan mendoakan bangsa dan negara kita, khususnya Bapak Jokowi dan para menteri, para pejabat yang berwenang, agar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, mereka selalu dilimpahi oleh kasih karunia Tuhan, hikmat dan akal budi, serta sifat takut akan Tuhan. Mari kita juga doakan untuk kondisi pandemi COVID di negara kita yang sekarang sepertinya sudah mulai membaik agar dapat terus bertahap membaik dan membaik sehingga kita bisa kembali dalam kehidupan normal kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat karunia dan perlindungan-Mu bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya Bapa, kami berdoa bagi negara kami Indonesia, khususnya bagi pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Jokowi, agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Bapak Presiden, para menteri dan para pejabat berwenang selalu berada dalam bimbingan hikmat dan akal budi yang berasal daripada-Mu. Juga sifat takut akan Tuhan sebagai dasar segala keputusan, sehingga setiap permasalahan bagi bangsa dan segala usaha untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan bangsa ini dapat dilaksanakan dengan baik. Jauhkanlah bangsa ini Tuhan dari bencana, malapetaka dan perpecahan antar suku, ras dan agama yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Dan berilah kami kekuatan untuk tidak terpengaruh dari pihak-pihak yang ingin merusak bangsa ini demi kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Juga untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini yang puji Tuhan kondisinya sekarang sudah semakin membaik. Bantu kami Tuhan agar kami tidak menjadi lengah, dapat saling bahu-membahu terus menjaga protokol kesehatan agar pandemi ini dapat benar-benar berlalu dan kehidupan bangsa ini dapat kembali pulih, terutama dalam hal pendidikan, ekonomi, dan sosial. Kami percaya akan kasih setia dan kuasa-Mu selalu menaungi negeri ini. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Doa kita yang kedua, mari kita doakan bagi gereja yang sekarang ini sudah mulai mengundang jemaat untuk kembali beribadah secara offline di gereja. Mari kita doakan agar kondisi pandemi ini bisa semakin baik sehingga kehidupan bergereja kita dan beraktivitas kita di gereja dapat berjalan secara normal kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk gereja kami yang sudah mulai mengundang jemaat untuk kembali hadir beribadah secara offline di gereja. Izinkanlah dengan segala pertolongan-Mu Tuhan agar kondisi pandemi COVID-19 ini dapat benar-benar lenyap sehingga kegiatan ibadah dan aktivitas gereja secara bertahap dapat berjalan normal kembali. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan, para aktivis yang turut melayani dalam ibadah offline dapat melayani dengan sepenuh hati dan dengan pertolongan-Mu sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berharap dan menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Doa syafaat kita yang terakhir, mari kita doakan untuk pergumulan hidup kita masing-masing, kesulitan kendala dalam kehidupan sehari-hari kita, dan kita juga akan mendoakan pergumulan sakit penyakit yang diderita oleh ketiga teman kita, yaitu Ibu Heniwati, Ibu Pauline, dan Bapak Koen, suami dari Ibu Weni, yang sekarang ini sedang berjuang untuk menghadapi sakit penyakit yang mereka derita. Biarlah Tuhan ikut campur tangan dalam setiap pergumulan kita, persoalan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah pula kami berdoa kepada-Mu Tuhan atas segala kendala, persoalan, dan pergumulan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Engkau yang tahu lebih jauh mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Pergumulan yang kami hadapi seperti bisnis yang bermasalah, kesulitan dalam pekerjaan, masalah sakit penyakit yang mungkin tak kunjung sembuh, kendala hubungan dalam keluarga, hubungan antara suami istri, orang tua anak, mentua menantu, ipar saudara kandung, sehingga membuat kami menjadi putus asa. Kami mohon Tuhan agar ikut turut campur tangan atas segala kendala dalam kehidupan kami dan memulihkannya dengan cara-Mu yang ajaib. Segala hal yang bahkan mustahil bagi kami, namun bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Segala yang dapat dijadikan dan dinyatakan dengan cara yang ajaib, walaupun tidak bisa terjangkau oleh kemampuan pemikiran kami. Izinkanlah kami Tuhan untuk tetap selalu bergantung hanya kepada-Mu yang selalu berbelas kasih kepada kami. Dengan iman, kami serahkan segala pergumulan pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan permohonan kami Tuhan untuk teman-teman kami, anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, yaitu Ibu Heniwati, Ibu Pauline, dan Bapak Koen, suami dari Ibu Weni, yang sekarang dalam kelemahan tubuh.
karena sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan, berilah kesabaran dan kekuatan bagi Ibu Heniwati, Ibu Pauline, dan Bapak Koon juga keluarganya dalam menghadapi keseharian mereka, supaya dalam kesulitan tubuh yang mereka alami, mereka tetap dapat bersyukur dan berserah kepadamu, sehingga harapan hanya kepadamu yang dapat tetap memberikan sukacita dalam keseharian mereka. Juga bagi para dokter yang menangani penyakit mereka, obat-obatan yang mereka harus konsumsi, dan tindakan-tindakan medis yang diberikan agar dapat memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi kesehatan mereka. Tuhan, demikianlah doa syafaat kami hari ini hanya kepada Engkau yang tahu yang terbaik bagi kami, dan biarlah hanya rencana-Mu yang akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian doa syafaat kita. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada acara yang selanjutnya. Ibu-ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam khotbah yang akan dibawakan oleh Guru Injil Vivi dengan judul Belajar dari Ruth. Sebelumnya kita akan nyanyikan bersama-sama lagu kekuatan serta penghiburan. Kita nyanyikan bersama-sama. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur hati yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur hati yang sedih. Bapak Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, meminta pertolongan Tuhan sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan cukup atas kehidupan kami.
di tengah segala konteks kehidupan kami masing-masing. Mungkin ada di antara kami yang sedang merasa bersukacita, ada juga yang mungkin merasa berduka, sedih, dan bingung seperti tidak melihat harapan di depan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menopang hidup kami. Dan di dalam kami mengiring Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh percaya, kami boleh berlindung di bawah sayap Tuhan. Kami rindu belajar daripada Engkau ya Tuhan pagi hari ini, dan kiranya Engkau Allah yang boleh memimpin setiap kami, membukakan telinga mata kami untuk sungguh-sungguh mendengar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Kiranya boleh bersama-sama belajar dengan ibu-ibu mengenai firman Tuhan dan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu semuanya. Selamat pagi ya. Ini semuanya di mute, tapi saya melihat mulut-mulut yang berbicara dan membalas sapaan saya begitu ya. Iya. Saya Vivi, mungkin ada yang jarang ketemu, mungkin jarang juga berinteraksi begitu ya. Kalau mungkin yang lebih dikenal suami saya begitu ya. Ya, saya Vivi, istri dari penginjil Misael, dan pagi ini bersyukur sekali bisa bersama-sama dengan ibu semua untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah belajar dari seorang wanita hebat yang ada di dalam Alkitab, yaitu Rut. Ya, saya mengundang ibu-ibu boleh bersama-sama membuka bagian firman Tuhan. Di dalam kitab Rut tentunya, kita akan membaca dua bagian. Saya mengundang ibu-ibu boleh menyiapkan kitab masing-masing, dan mari kita bersama-sama membaca kitab Rut dalam pasal yang pertama. Kita akan membaca dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, kemudian dilanjutkan di pasal yang kedua, Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Ibu-ibu boleh menyimak dalam kitab masing-masing. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Ya, Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Kita membuka bagian berikutnya dalam kitab Rut, pasal yang kedua ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya, ibu-ibu sekalian, beberapa hari ini anak saya, Jet, ya, sedang sakit begitu. Dan ini pengalaman pertama bagi kami ya, saya dan suami mengurus anak sakit begitu. Karena selama hampir 2 tahun kami bersama-sama dengan Jet, Jet tuh nggak pernah sakit begitu ya. Meskipun dia disuntik vaksin atau segala gitu ya, dokternya bilang ini kemungkinan ada panas ya Bu gitu. Tapi ternyata Jet tahan begitu ya. Nah, beberapa hari yang lalu tiba-tiba dia badannya demam begitu. Terus kami pikir ya mungkin demam biasa aja karena kecapean begitu ya, sebelumnya ikut papanya jalan-jalan, saya pelayanan begitu. Terus ternyata malam sampai subuh kok nggak turun-turun begitu ya. Terus sempat muntah sedikit dan lain sebagainya. Kami sebagai orang yang bisa dibilang baru begitu ya mengurus anak, kami benar-benar nggak ada pengalaman nih gimana ya caranya mengurus anak ini begitu. Lalu kami pikir kami bawa ke dokter, lalu dicek dan lain sebagainya. Kami bawa pulang kok nggak turun-turun ya gitu ya, bolak-balik papanya cek suhu begitu. Nah, yang saya lihat adalah biasanya Jet itu suka sekali main sama papanya ya. Tapi waktu dia sakit gitu ya, dia meminta terus sama-sama saya gitu ya. Selain dia minta ASI, dia maunya dipeluk terus gitu sama mamanya. Terus sembari saya merenungkan lagi ya bagian firman Tuhan yang kita bersama-sama renungkan hari ini, saya melihat begini ya, anak itu kalau sakit ya, pasti yang dia perlukan adalah tempat yang nyaman,
tempat bagi dia untuk berlindung begitu ya. Dan kali ini Jet memilih bersama-sama dengan mamanya. Ya kadang-kadang mau dipeluk papanya, kadang-kadang lebih sering mau sama mamanya begitu ya. Nah, ini pengalaman yang saya alami begitu ya. Ibu-ibu tentu kita dalam hidup ya, tiap-tiap waktu begitu ya, dalam semua fase kehidupan yang kita jalani begitu ya, baik saya yang ibu muda atau ibu-ibu yang sudah berpengalaman begitu ya mengurus anak sampai sekarang mungkin udah punya cucu begitu, kita pasti mengalami masa-masa yang sulit gitu ya, masa-masa di mana kita mungkin mengalami khawatir, mengalami takut begitu, dan juga ketika kita mengalami hampir 2 tahun begitu ya di masa-masa pandemi, mau keluar ke pasar aja udah takut ya, kita udah bawa peralatan yang banyak sekali begitu ya, mana ini semprot-semprot gitu, rambut ditutupin atau bawa kertas kresek sendiri dan lain sebagainya. Kita tentu mengalami hal-hal yang membuat kita mungkin takut begitu ya, membuat kita juga merasa ini kok kayak nggak ada hadapan gitu ya, susah sekali hidup di zaman-zaman sekarang ini. Tapi kita bersyukur ya melihat kebaikan Tuhan, kondisi di Indonesia juga semakin baik. Nah, ibu-ibu konteks yang mirip begitu ya, yang bisa kita lihat juga di dalam kehidupan seorang Ruth. Nah, mari kita melihat begitu ya, kisah Allah apa ya yang sebenarnya ditunjukkan melalui kisah seorang Ruth ini. Nah, hari ini saya ingin kita melihat dengan mengarahkan pandangan kita kepada Allah begitu ya, yang sedang bekerja melalui kisah hidup seorang wanita bernama Ruth ini. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apa saja catatan Alkitab tentang Ruth? Nah, kita tentu sudah tahu ya ceritanya dari seorang Ruth ini. Kita tahu bahwa dia adalah seorang Moab gitu ya, bukan seorang Kanaan atau maksud saya orang Israel. Saya ingin menunjukkan satu peta ya buat kita ya supaya ada gambaran tentang daerah asal daripada Ruth gitu. Mungkin kita udah hafal ya, Ruth ini orang Moab. Di mana sih Moab kira-kira? Nah, ibu-ibu ini peta Israel ya. Ini peta Israel ketika mereka sudah melalui tanah Kanaan, menaklukkan tanah Kanaan, kemudian mereka tinggal di sini. Nah, di zaman Hakim-Hakim, ketika peristiwa ini terjadi, ada sebuah keluarga yang pindah nih dari Bethlehem, pindah ke daerah Moab. Nah, kira-kira daerah Moab itu di sini ya, ibu-ibu ya. Nah, jadi ketika Ruth dan juga mertuanya Naomi mengalami kesusahan karena mereka ditinggal meninggal oleh suami-suami mereka begitu ya, maka Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem begitu ya. Nah, Moab jelas daerah di luar Israel begitu. Jadi kita bisa melihat bahwa Ruth ini bukan orang percaya asalnya gitu. Dia bukan orang yang mengenal Allah. Tapi karena dia kawin campur dengan orang Israel yang kemudian meninggalkannya karena dia mati, maka dia menjadi menantu seorang Israel yang sekarang ini dalam catatan Alkitab juga dia adalah seorang janda begitu ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita pikir ya, catatan Alkitab jelas sekali menunjukkan kepada kita bagaimana kisah seorang Ruth ini begitu. Mungkin kita pikir ya ceritanya gitu aja lah ya, simple gitu. Mungkin ya mati, pergi lagi ke Israel, habis itu kan kita lihat ya, habis itu kan dia nikah lagi sama Boas gitu. Tapi saya pikir buat kita pembaca hari ini, kita lihat kisah ini udah komplit begitu. Bahkan sudah sampai kepada perjanjian baru kisahnya. Tapi bagi Ruth yang mengalami hari itu, kejadian yang dialami bersama dengan mertuanya, saya sampai nggak ingat dia sebutin mertuanya ya, Naomi ini sesuatu yang sangat sulit begitu ya. Bagaimana dia mengalami sebuah kehilangan yang besar begitu. Saya nggak pernah bisa ngebayangin begitu ya, sampai misalnya satu kali saya kehilangan suami begitu. Saya nggak bisa bayangin saya harus bagaimana meneruskan hidup begitu. Dan mungkin kalau ada ibu-ibu yang mempunyai pengalaman serupa begitu ya, mungkin bisa berdiri di kaki Ruth dan bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan. Atau berdiri di kaki Naomi ketika dia kehilangan suaminya dan tidak lama setelah itu dia kehilangan 2 anaknya. Jelas ini bukan kondisi yang mudah bagi mereka, baik bagi Ruth maupun bagi Naomi. Kalau kita melihat sepintas sejauh ini, seringkali catatan Alkitab menunjukkan siapa yang paling sakit hati. Naomi. Sampai dia nggak mau disebut lagi Naomi, sebut aku
panggilan yang lain selain daripada Naomi ini. Saya nggak mau lagi disebut itu. Tapi bagaimana dengan Ruth? Ruth juga kehilangan suaminya. Tapi dia mengambil satu keputusan besar yang tadi kita baca. Ketika mertuanya ini akan kembali ke Israel, dia pilih, aku akan bersama-sama dengan engkau. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu, Ibu-ibu maksud saya, bayangkan kalau kita harus pergi ke satu tempat yang asing. Saya nggak tahu ya Ibu-ibu dulu dari rumah asalnya di mana gitu ya. Saya asalnya dari Jawa Timur, tapi sekarang saya harus hijrah ke Jakarta ikut suami. Dan Jakarta ini sangat asing sekali buat saya gitu ya. Saya membayangkan Ruth juga mengalami hal yang demikian begitu. Dia pindah ke Israel, ke Bethlehem, ke tanah asli daripada mertuanya. Dan dia asing di sana. Tapi dia mau pilih bangsa Israel itu menjadi bagian dari hidupnya. Dia mau pilih Allah Israel itu menjadi bagian dari hidupnya. Maka ketika kita melihat di ayat ke-12, pasal yang kedua, Boas yang nantinya akan menjadi penebus bagi Ruth, menjadi suami baginya, itu mengatakan sebuah doa berkat. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di Israel, lagi-lagi Ruth tidak mengalami hal yang mudah, begitu ya. Karena dua orang janda ini harus berjuang untuk hidupnya. Ruth jelas dia merasa memiliki tanggung jawab yang besar. Dia harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan juga mertuanya. Di tanah asing, bukan bangsanya. Mungkin tidak ada lagi kerabatnya. Kalaupun ada kerabat Naomi, bisa jadi Ruth tidak kenal. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mau berusaha. Berusaha melakukan pekerjaan, apa yang bisa dia lakukan supaya bisa meneruskan hidup bersama dengan Naomi. Di bawah sayap Tuhan dan di dalam perkenanan Tuhan, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Boas. Di dalam tradisi Israel, menjadi seorang penebus itu bukan hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan, tapi bisa juga mengambil kembali apa yang menjadi milik Naomi. Jadi mempertahankan apa yang menjadi hak Naomi di Israel. Nah, ibu-ibu jelas bagi Ruth tidak ada bayangan lagi bagi dia untuk menikah. Saya pikir kalau dia ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal itu, saya nggak tahu apakah dia punya bayangan untuk menikah kembali. Sedangkan kita tahu ya, Naomi tidak ada lagi keturunan yang bisa lagi dia nikahkan dengan Ruth. Kalaupun Naomi menikah, begitu ya. Apakah Ruth harus menunggu begitu ya untuk bisa memiliki keturunan lagi dengan anak Naomi begitu. Dan jelas itu tidak ada dalam pikiran Ruth. Dan sekarang kita lihat begitu ya, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, Tuhan mempertemukan dengan Boas. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat akhir daripada bagian ini, tentu ceritanya kita lihat ya, happy ending ya. Boas menikah dengan Ruth memiliki anak, dan kalau kita lihat ada silsilah di bagian terakhir daripada kitab Ruth ya. Biasanya kalau kita baca kitab mungkin silsilah apa sih ini urutannya, nama-nama nggak ngerti gitu ya. Tapi ternyata bagian kecil ini punya satu signifikansi atau kepentingan begitu ya di dalam penulisan kitab ini. Jadi saya ingin bacakan buat ibu-ibu sekalian ya. Kitab Ruth pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas. Boas ini suami daripada Ruth ini. Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Ibu-ibu, apa yang bisa kita lihat ya daripada kehidupan seorang Ruth ini? Dia bukan orang percaya asalnya. Dia bukan kaum Israel asalnya. Wanita asing ini ternyata dipilih oleh Tuhan untuk meneruskan garis keturunan. Kalau kita lihat lagi, ini adalah garis keturunan yang akan meneruskan
kepada kelahiran Juru Selamat. Nah, mari saya undang ibu-ibu untuk baca satu bagian lagi dalam kitab Matius. Ya, Matius pasal yang pertama, di situ ada silsilah Yesus Kristus. Ya, mari kita baca 2 ayat saja. Saya akan bacakan 2 bagian ayat begitu ya. Dari ayat yang ke-5 dan ke-6, kemudian ayat 17 ya. Matius pasal yang pertama, Salmon ayat yang ke-5 memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud ya. Kemudian ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel kepada Kristus. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat sekali lagi ya, selain daripada Rut ini mau percaya kepada Allah Israel, menjadikan Naomi bagian dari keluarganya, Israel menjadi bangsa yang menjadi bagian dari hidupnya. Dia menjadi seorang yang dipilih Allah untuk meneruskan garis keturunan dari seorang juru selamat. Ya, tadi urut-urutannya kita lihat ya, dari seorang Raja Daud sampai kepada Kristus. Dia punya privilege untuk terlibat di dalam rencana besar Allah untuk menyelamatkan dunia dan segala isinya. Dan bagaimana kita bisa belajar lebih jauh begitu ya daripada seorang Rut ini. Ibu-ibu, yang pertama saya ingin mengajak kita untuk belajar dari kisah Allah di dalam kehidupan Rut. Rut sadar bahwa kepada Allah Israel itu dia bisa berlindung. Jadi sebagai wanita-wanita yang mengasihi Allah, yang percaya kepada Allah, saya kira ini undangan juga buat setiap kita ya, untuk berlindung di bawah sayap Allah. Untuk mempercayakan seluruh bagian kehidupan kita hanya kepada Allah, bukan yang lain. Saya pikir kalau kita sungguh-sungguh memandang kepada Allah ya, tidak ada alasan bagi kita untuk mencari pertolongan-pertolongan di luar Allah. Mungkin caranya banyak, tetapi kita bisa memandang sungguh-sungguh kepada Allah di dalam setiap konteks kehidupan kita. Gampang nggak lo Vivi kayak gitu? Gampang nggak lo guru Injil Vivi kayak gitu? Nggak gampang ya ibu-ibu. Saya baru ngalamin anak sakit demam aja, udah khawatir gitu ya. Atau misalnya ibu-ibu yang mungkin mengalami hal-hal yang sulit yang lain, untuk berlindung kepada Allah itu nggak gampang, nggak segampang ngomongnya begitu ya. Karena hati kita ini sudah dikuasai dengan kekhawatiran, hati kita ini dikuasai dengan ketakutan, seperti tidak ada harapan, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi kalau kita mau belajar menaruh hati kita ini sungguh-sungguh kepada Allah, kita akan melihat Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita satu persatu. Rut pindah ke Israel. Dia bekerja dengan keras. Tuhan pertemukan dengan Boas. Boas runding, ternyata bisa tebus terus. Rut. Dan ini kemudian mendatangkan sukacita bagi Naomi. Memberikan penghiburan juga bagi Naomi. Siapa yang pernah tahu jalan hidup Rut seperti ini? Seorang asing kemudian dia menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia. Nggak ada yang tahu. Tapi Rut belajar dan mengakui Allah-Mu lah Allahku. Dia percaya kepada Allah Israel yang sudah menuntun umatnya keluar dari tanah perbudakan kepada pengharapan di bawah perlindungannya. Baik, kita melihat juga kemurahan Allah yang tidak hanya memberikan perlindungan, memulihkan Naomi, dan juga memimpin Rut menjadi seorang nenek moyang daripada Yesus Kristus. Apa yang kita bisa pelajari? Pertama, waktu kita mengalami hal yang sulit, kita mau cari Allah. Kita mau jadi wanita-wanita yang mencari Allah. Sesimpel kita mendoakan apa yang menjadi kesulitan kita. Kalau berdoa, ya sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Ya kan ibu-ibu? Kalau berdoa, ya berarti kita memiliki hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Begitu.
Dan kedua, kita mau sama-sama mengalami kemurahan Allah. Kemurahan Allah seperti apa? Kalau tadi Ruth mungkin dia nggak tahu bahwa keturunannya nanti itu akan menjadi juru selamat. Nah, Allah sudah menyatakan kemurahan yang paling besar di dalam kehidupan kita, yaitu menyelamatkan kita dari dosa. Itu kemurahan Allah yang paling besar. Dan juga kemurahan-kemurahan Allah yang lainnya. Sesimpel mungkin menyembuhkan anak saya yang demam, gitu misalnya. Sesimpel mungkin menyediakan apa-apa yang ibu perlukan, begitu ya. Yang mungkin ibu-ibu udah harapkan, begitu. Atau perbuatan-perbuatan besar Allah yang lain yang kita rasakan dalam hidup kita. Coba kalau kita hitung berkat Tuhan ya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tentu mungkin satu buku aja nggak muat gitu ya untuk menghitung berkatnya Tuhan. Atau kalkulatornya error gitu ya ketika kita mau hitung berkat Tuhan. Nah, ibu-ibu kalau kita merasakan kemurahan Allah, maka kita juga bisa membagikan kemurahan Allah itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Tentu ibu-ibu sebagai wanita-wanita yang menjadi tiang keluarga, pasti akan memastikan seluruh anggota keluarga kita dalam keadaan yang baik, begitu ya. Menyediakan makanan, minuman buat keluarga, suami, anak-anak, cucu, mungkin temenin cucu main, begitu ya. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa Allah itu sudah bermurah hati kepada kita. Kalau anaknya yang tunggal sudah diberikan kepada kita, apalagi yang tidak Allah berikan kepada kita. Bagian kita apa? Mencari Allah. Berlindung di bawah sayap Tuhan. Kalau di dalam kehidupan ibu-ibu saat ini mungkin sedang merasa ada hal-hal yang sulit, mari kita belajar bersama-sama untuk terus percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita melihat daripada kehidupan Ruth, seorang yang mau mencari Allah, berlindung di bawah sayap Allah, dan mengalami kemurahan Tuhan. Mari kita menjadi wanita-wanita yang juga mau menyatakan kemurahan Allah itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ibu-ibu, mari saya mengajak kita semua boleh mengingat kembali hal-hal yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Hal-hal baik yang sudah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini hati kita dikuasai dengan banyaknya kekhawatiran, keresahan, tidak tenang, mungkin ada banyak duka cita juga yang kita dengar. Mari kita mencari Allah. Mari kita belajar berlindung hanya kepada Allah. Tuhan, kami datang kepadamu. Sangat tidak mudah bagi kami mengakui kerapuhan kami di hadapan Tuhan. Sangat tidak mudah bagi kami untuk mau berserah kepada Tuhan. Karena biasanya kami ingin mengendalikan segala sesuatu dengan tangan kami. Kami biasanya ingin melakukan segala langkah untuk menjaga hidup kami jauh dari yang jahat, jauh daripada kesusahan. Tapi ketika kesusahan itu menimpa kami tidak sanggup berbuat apa-apa selain kami percaya kepada Tuhan. Tolong kami untuk terus mengingat akan Tuhan, belajar daripada seorang Ruth yang mau mencari Tuhan di dalam hidupnya, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan melibatkannya dalam rencana besar untuk menyelamatkan dunia dan segala isinya. Bagi kami yang telah menerima keselamatan, Tuhan juga mau melibatkan kami dalam rencana besar-Mu, membagikan kemurahan Allah yang sudah kami rasakan dalam hidup kami kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh ibu-ibu wanita yang ada di GKI Greenfield boleh merasakan Tuhan yang kepadamu kami bisa berlindung dan kami boleh membagikan kemurahan Allah melalui kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu semua. Ya, selamat pagi. Kembali saya menyapa ibu-ibu semua. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Vivi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Nah, kita di Komisi Wanita ini boleh dikatakan ada Ruth-nya, ada Naomi-nya ya. Nah, ibu-ibu, bagaimana kita ketika berperan sebagai seorang mamah ya atau mertua, dan bagaimana kita juga sebagai seorang anak atau menantu. Ini sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar dari Naomi dan saat ini kita belajar dari Ruth. Sekali lagi terima kasih untuk Guru Injil Vivi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu jelas, boleh menguatkan setiap para ibu-ibu pada pagi hari ini. Ya, kita juga terus doakan ya ibu-ibu untuk Jet yang juga sedang sakit ya. Biar Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana kepada contoh Misael dan juga kepada semua Vivi ya ibu-ibu. Ya, lalu saya akan membacakan beberapa acara kita khususnya di bulan November ibu-ibu. Tanggal 12 November kita akan belajar kembali dari perumpamaan tentang pengampunan. Pak Laras ada? Ya, ini slide-nya. Kita mau belajar perumpamaan tentang pengampunan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Glenn Nordi. Ya, mari kita terus ya, tidak berbicara tentang pengampunan sering kali kita dengar. Tetapi ini merupakan hal yang sulit untuk kita praktekkan. Jadi mari ya, terus kita mau belajar agar Roh Kudus juga mendorong kita untuk memiliki hati yang mau mengampuni dan melakukan kebenaran firman-Nya. Lalu pada tanggal 19 kita akan masuk ke dalam kelompok masing-masing. Kita akan mengikuti bahan PA dari Sinode. Dan pada tanggal selanjutnya, tanggal 26 November, kita akan ada acara Thanksgiving, ibu-ibu. Nah, mari kita ikut bersama-sama di dalam acara ini. Kita mau terus semakin bertumbuh di dalam Kristus. Ya, kami juga mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu yang telah hadir, begitu setia bergabung di Komisi Wanita. Kiranya kita boleh menjadi wanita-wanita yang terus senantiasa memuliakan Tuhan. Oke, Bu Vivi, apakah ada tambahan? Cukup semua ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih semua Vivi ya untuk pelayanannya. Kita doakan terus untuk Jet. Ya. Ya, kita foto dulu ya. Seperti biasa, kita foto dulu. Minta ibu-ibu untuk videonya dinyalakan. Oke. Ya. Oke. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Oke, kita akan masuk doa penutup ya ibu-ibu. Apakah ada yang baru pertama kali? Yang masak apa ya, labu siam? Ada semua. Enggak ada ya, Bu Celia ya. Oke ya. Oke. Semuanya lama. Ya, kalau gitu kita satukan hati ya, kita berdoa ya ibu-ibu ya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh bersama-sama saling mendoakan. Dan kami juga boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dari seorang tokoh wanita yang Tuhan pakai begitu luar biasa, yaitu Ruth. Dan biarlah Tuhan kami bukan hanya menjadi pendengar, kami bukan hanya mengagumi, tetapi kami boleh betul-betul belajar dan kami boleh rindu ya Tuhan. Untuk senantiasa mengandalkan Tuhan seperti Ruth di dalam kesusahannya selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga pada siang hari ini berdoa untuk Guru Injil Misael, untuk semua Vivi dan juga untuk Jet yang saat ini Jet sedang sakit. Biarlah Engkau sendiri dengan kemurahan-Mu Engkau menjamah sakit. Amin. Obat-obatan yang diberikan
Tuhan yang bekerja di dalamnya untuk boleh menyembuhkan Jade. Kami menyerahkan ya Tuhan, berikan hikmat bijaksana kepada papa mama, biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan ketenangan, memberikan kepada mereka juga hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap para kaum ibu yang mungkin pada hari ini tidak dapat bergabung bersama-sama, baik itu lewat Zoom ataupun lewat YouTube. Mungkin mereka sedang mengalami pergumulan. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam setiap persoalan yang mereka alami. Mereka boleh mengandalkan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua ibu-ibu yang hadir, baik lewat Zoom ataupun lewat YouTube. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan untuk mereka yang sedang lemah tubuh, Tuhan kuatkan. Mereka yang mengalami persoalan, biarlah hanya Engkau satu-satunya yang boleh mereka andalkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, selamat siang ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Jumat depan ya. Ya, halo Jade. Itu ada Jade. Halo. Sampai terima kasih semuanya sudah ditolong. Dadah.